Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Widra Cetak. Hari ini kita akan membahas hukuman kepada anak. Kebiasaan yang dilakukan dalam keluarga sangat mustahil dilanggar jika kita sudah melakukan segala kesepakatan dengan anak. Sebenarnya sih sejak awal banget gitu perlu kita adakan sebuah kesepakatan kepada anak agar anak tidak melanggarnya. Nah, kesepakatan ini pun harus kita adakan dengan beberapa kesepakatan yang memang anak itu benar-benar bisa mematuhinya. Jangan banyak-banyak, cukup antara 3 sampai 8 kesepakatan aja gitu agar anak tidak mudah melanggar dan anak bisa mematuhi, kemudian bekerja sama dengan kita, memenuhi aturan-aturan kita. Nah, tetapi aturan-aturan ini pun bisa berubah sewaktu-waktu. Misalkan ketika anak ini sudah tidak nyaman dengan aturan kita, anak itu bisa mengatakan, saya maunya main game 5 jam nih bun, bisa nggak ya kita main gamenya 5 jam, kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan sebuah aturan, kemudian anak sudah mulai bosan, kita bisa merevisi aturan tersebut. Nah, misalkan ketika anak sudah nggak mau lagi gitu, jadi kita tanyain kepada anak, kenapa sih kamu nggak mau gitu. Setelah kita menanyakan kepada anak, kita bakal menemukan solusinya bahwa anak itu sudah tidak nyaman lagi dengan aturan yang kita buat. Jadi kita bisa mengubahnya bareng-bareng gitu aturan tersebut. Nah, tidak selamanya aturan yang pernah kita buat, sesekali kita buat itu deal gitu aja gitu. Jadi bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dengan kondisi dan kesepakatan kita lagi bersama anak kita. Biasanya orang tua menghukum anak jika melakukan hal yang tidak sesuai, tetapi seringkali hukuman yang diberikan tidak membuat efek jera, hanya meninggalkan rasa kesal, marah, dan kecewa kepada anak. Coba deh kita flashback dulu ketika kita dihukum, ingat nggak pelajaran apa yang kita dapatkan dari hukuman tersebut? Alih-alih akan mengingat udah dihukum gitu, kita lebih mengingat perlakuan hukuman tersebut daripada tujuan orang tua kita. Kenapa sih kita dihukum waktu itu? Jadi memori yang lebih diingat itu adalah hukuman, bukan kesalahan kita yang membuat kita akan jera. Nah, kita tidak mengingat apa sih kesalahan saya sehingga kita dihukum. Sampai sekarang itu kita tidak tahu gitu kesalahan kita. Ada hal yang lebih terekam di dalam memori kita, itu adalah hukuman yang pernah dilakukan gitu, iya kan? Yang sebenarnya ketika anak melakukan kesalahan nih, bahwa kita harus menunjukkan bahwa anak itu masih dalam proses belajar. Nah, jika kita contohkan dalam satu kasus, misalkan anak ini menumpahkan makanan di dalam mobil, jadi ada sahutan nih dari orang tua, kok kamu menumpahkan makanan sih? Kayak gitu. Emang kamu ini nggak pernah benar-benar hati-hati ya. Sekali lagi kamu tumpahin makanan ini, maka kamu nggak boleh naik di mobil. Kamu nggak boleh lagi. Kayak gitu. Nah, jadi jika terjadi peristiwa seperti itu, boleh jadi anak itu sangat kecewa. Anak akan takut untuk menumpahkan makanan lagi. Tetapi bukan karena anak takut bahwa kelakuannya itu tidak baik, bukan. Tapi takutnya itu karena memang dia takut untuk dimarahi. Nah, bisa jadi ketika ada penumpahan makanan selanjutnya, anak itu akan berbohong bahwa dia tidak pernah melakukannya. Dia akan ngeles gitu untuk, saya nggak pernah numpahin makanan itu, Ma. Yang numpahin tuh si A, tuh si B. Jadi perbuatannya itu akan dilempar ke orang lain gitu. Lantas bagaimana sih sikap kita sebagai orang tua jika terjadi hal seperti ini? Nah, itu sebaiknya nih orang tua mengatakan, oh tumpah ya nak, kok bisa tumpah sih? Lain kali kakak tuh harus hati-hati ya, gitu. Tolong deh bersihin dulu, gitu. Nah, jadi ketika umur anak kita agak lebih kecil gitu, kita juga bisa mengajarkan dia kebersihan di sana. Bersihin nih pakai lap atau tisu, diajarin dulu nih gimana cara ngebersihinnya yang baik biar anak itu nggak bingung juga. Nah,
Jika seperti ini, anak akan paham kesalahannya. Oh, bahwa saya ini nggak hati-hati. Lain kali saya akan hati-hati. Nah, jadi anak itu akan menyerap pelajaran dari sana gitu. Tindakan seperti ini juga tidak akan terulang lagi. Anak akan berusaha untuk tidak menumpahkan makanan, akan berhati-hati bahwa ibu kemarin udah bilang nih bahwa kalau kita menumpahkan makanan kita harus bereskan, kita harus berhati-hati kayak itu lebih masuk di dalam pemikiran anak. Lebih-lebih nih jika anak melakukan kesalahan lagi, ada yang sampai hukum fisik, hukum verbal, kayak kamu nih bodoh, kamu ini nakal, aduh kamu ini gak bisa hati-hati banget, aduh kamu ini gak ada benar-benarnya. Nah, apalagi dengan mengambil hak anak sampai nanti kamu gak boleh makan es krim, nanti kamu gak boleh jajan. Jadi sebagian orang tua itu tidak paham dampak hal-hal kecil seperti itu, padahal hal yang kecil seperti itu yang dilakukan itu akan berdampak sangat panjang dan sangat besar banget untuk anak nanti di dewasanya. Jadi dari artikel Klik Dokter nih, dampak menghukum anak bisa saja mengakibatkan anak itu perkembangan otaknya terhambat, terutama di bagian substansi abu-abu otak. Bagian tersebut sangat berperan dalam menentukan kecerdasan. Studi membuktikan bahwa anak yang sering mendapatkan hukuman memiliki IQ lebih rendah dibanding anak yang tidak biasanya mendapatkan hukuman. Anak menjadi agresif. Bagian otak yang dipengaruhi adalah konteks prefrontal yang mengatur emosi. Karena bagian tersebut terganggu, anak menjadi lebih agresif, ia cenderung lebih mudah marah dan suka memukul orang lain. Kemudian anak menjadi tidak percaya diri, anak sering mendapatkan hukuman, mungkin akan menjadi anak yang penurut. Namun demikian, ia menurut bukan karena ia mengerti mana yang benar dan mana yang salah, melainkan karena takut akan dihukum. Hal ini akan menyebabkan anak menjadi tidak percaya diri karena dibayangi oleh ketakutan, dan dampaknya berlangsung hingga dewasa. Ia menjadi tidak percaya diri dan sulit mengambil keputusan sendiri. Lalu gangguan kejiwaan saat dewasa. Wow, nggak bisa dibayangin ya bun ya, akan dampaknya seperti ini. Studi Amerika Serikat yang dipubliskan melalui Pediatrik menemukan bahwa sebagian besar orang dewasa yang mengalami gangguan kejiwaan ternyata sering mendapatkan hukuman fisik dari orang tuanya yang masih ketika mereka masih anak-anak. Gangguan kejiwaan yang dialami berupa kecemasan, depresi, dan gangguan kepribadian. Sejauh ini belum ada sih studi yang mengatakan bahwa ada dampak positif dari pemberian hukuman anak. Lagi pula untuk mendidik anak agar anak itu taat aturan, tidak selamanya kita menggunakan hukuman ya bun. Jadi banyak lagi cara lain yang lebih bijak, lebih efektif, lebih baik agar bisa mengontrol anak. Nah, jadi kita harus menerapkan pola asuh yang baik di dalam kehidupan kita. Karena udah saya bilang tadi, dengan hal kecil saja bisa mengakibatkan hal besar gitu. Bagaimana bunda-bunda? Apakah pola asuh kita sudah baik selama ini? Seandainya ya, kita itu bisa merekam keseharian kita, bagaimana cara kita mendidik, ada berapa kesalahan yang kita lakukan. Jika kita merekam semuanya. Dan semoga postingan ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.